Bunda itu sebelum sarapan biasanya minum susu dulu ya. Ini susu Denko, terus dikasih gula sedikit. Ini susunya hangat ya, bukan panas tapi hangat. Mari minum ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda itu kalau pagi agak-agak siang ya hampir jam 9 ya. Cemilannya biskuit. Itu biskuit sari gandum dan minumnya susu. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda itu sebelum sarapan biasanya makan kue dulu ya. Itu ada kue tok terbuat dari tepung ketan, isinya kacang hijau, rasanya manis, dan minumnya susu Denko. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini Bunda insya Allah nggak makan nasi ya, tapi makan keripik singkong. Rasanya ini manis, ada gula halusnya, manis gurih, dan minumnya es susu. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai mimisan. Keluar ingus sampai bertahun-tahun gak hilang-hilang. Terus pertanyaan yang ketiga, kejedut itu penyebabnya apa kalau dari sisi akhlak? Jadi mimisan itu kan disebabkan karena pecahnya pembuluh darah kecil aja ya, di daerah hidung atau otak atau mata ya, pokoknya daerah situ-situ ya, yang dekat-dekat aja. Biasanya di daerah otak ya, tapi kalau itu sampai keluar darah di hidung, itu biasanya urusannya dengan keluarga. Hidung itu kan untuk menarik udara di sekitar, berarti di keluarga. Nggak mungkin lah ya orang itu narik udara sampai jauhnya 10 meter, nggak mungkin. Menarik udara kan di sekitarnya yang dekat-dekat aja, dekat dengan hidung ya. Jadi kalau sampai pembuluh darah yang di kapiler itu pecah, berarti ada yang dia lihat, kemudian dia pikirkan, kemudian menjadikan kejengkelan. Mata ini kan untuk melihat, jadi setelah melihat, terus hidung ini untuk menarik udara di sekitar. Berarti setelah melihat, kemudian dipikirkan, melihatnya ini maksudnya melihat sekitar, berarti di yang dekat-dekat, berarti di keluarga ya. Melihat, terus kemudian dia pikirkan dan itu menjadikan dia jengkel. Jadi apa yang dilihat di sekitarnya itu dipikirin dan menjadikan marah. Nah, marah itu membesarnya kapiler dan pecah. Jadi kalau berhubungan dengan masih kecil ya, yang kena ini masih kecil, prosesnya ya di ibu atau ayah. Jadi kalau ada masalah ya sebaiknya didiskusikan ya. Jadi jangan mikir terus, kalau memang nggak mampu ya pasrahkan. Jadi mikir ya yang santai aja ya. Kalau ada masalah didiskusikan, mikir yang santai, nggak emosional, nggak kaku, ya insya Allah anak itu aman kok. Jadi kalau ingus itu biasanya banyak mikir, kecenderungan mikir ya dikit-dikit mikir, dikit-dikit dipikirinnya seperti itu. Ya kalau memang nggak mampu serahkan pada Allah. Kalau tidak mampu ya, jadi jangan memaksa terus ya, serahkan pada Allah biar Allah yang menata. Jadi kalau dibikin terus nggak ketemu solusinya ya terus ya ingusan terus. Jadi kalau ada masalah didiskusikan, kalau nggak mampu pasrahkan pada Allah, jangan ada kejengkelan, jangan ada kemarahan. Insya Allah aman, nggak ingusan, ya nggak mimisan.
Jadi kalau yang ingusan ini biasanya ya tingkatannya ya tidak sedahsyat mimisan ya, kalau mimisan itu kemarahannya tuh tinggi, jadi jengkelnya tuh kuat. Tapi kalau ingusan itu ya mikir nggak ketemu solusinya kan akhirnya jadi jengkel ya, tapi nggak begitu tinggi. Jadi apa yang dia lihat di sekitarnya berarti di keluarga ya, itu menjadikan jengkel, marah. Jadi apa yang dilihat sebenarnya ya boleh ya dia pikirkan, ya didiskusikan, nggak boleh marah. Serah kepada Allah. Jadi cara dia berpikir biasanya keras kepala ya, makanya kepalanya ya harus dibenturkan sama Allah Ta'ala. Jadi orang yang menantang keadaan kaku itu biasanya kejedut. Apalagi kalau kejedutnya itu mobil, berarti dengan orang tua. Ini beda ya, kejedut dinding, pintu, atau jendela itu beda dengan mobil. Kalau kejedutnya itu mobil, berarti orang ini sudah menantang keadaan. Jadi kalau dengan orang tua itu berani lah istilahnya. Terus ini ada pertanyaan, apa bedanya yang ditahan dengan yang tidak? Jadi tadi itu kan melihat, dipikirin, ditahan ya, emosinya nggak dikeluarkan, yaitu tadi pilek. Kalau dikeluarkan nanti jantungan. Jadi ya semua hal yang terjadi itu petunjuk ya, petunjuk dari Allah. Itu diteliti, memang diteliti beneran, bukan ngarang-ngarang ya, saya nggak ngarang-ngarang cerita. Jadi emosi itu ya jangan sampai dilakukan. Hadis Nabi kan sudah dijelaskan, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Sudahlah, pokoknya berhenti, jangan marah, tabayun dulu ya, jangan menyalahkan, jangan merasa pintar, nggak boleh. Jadi merasa pintar, menyalahkan, dikit-dikit menyalahkan orang, jangan lakukan. Kalau itu terus-menerus dilakukan, sering tabayun, nggak gampang menyalahkan, sehingga ya akhirnya kan nggak ada persoalan ya. Nah di titik itu orang itu biasanya kalau sudah paham begitu, nanti diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Di mana titik kesalahannya dia paham, oh selama ini aku kalau ada sesuatu dipikirin nggak mampu terus jengkel, oh berarti nggak usah jengkel. Kalau memang nggak mampu dipasrahkan pada Allah. Jadi kalau ada masukan diterima masukannya, entah itu dari pasangannya atau dari teman kantornya, kan gitu. Ya biasanya ya nggak ada masalah ya. Jadi kalau orang itu dikit-dikit dipikirin nggak mampu, maksa terus, ya akhirnya ya pilek. Jadi kalau mimisan ya, kalau ingin sembuh dari mimisannya ya harus mohon ampun pada Allah ya. Apa yang dia lihat, dia pikirkan, yang itu menjadikan emosi, itu dimohonkan ampun pada Allah. Dan itu bisa dibenahi ya. Kecuali kanker nasofaring ya, ini beda. Kalau hanya mimisan ya caranya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.